Ini teman-teman, ini ada ininya apa? Apa sih namanya kalau kayak gini? Benda cagar budaya. Ini mobil harusnya didorong dulu nih. Yuk kita baca. Jadi tuh, kita baca nih. Lihatin sini kameramen. Maju. Tuh. Benda cagar budaya Masjid Kaujon, Masjid Kuno Kaujon. Jadi nggak kelihatan, berdirinya di atas, nggak tahu ini, nggak kelihatan, nggak kebaca. Intinya itu aja ya. Pokoknya ini cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Yuk kita langsung menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman sejarawan di seluruh penjuru dunia? Kita ketemu lagi di channelnya Rinda Kece, channel yang membangun semangat dan inspirasi. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman sejarawan semua mengeksplor keanekaragaman budaya dan sejarah di Kota Serang. Dan saat ini aku masih berada di jantung Kota Serang, tepatnya di jembatan Kali Cibanten. Yang kebetulan tak jauh dari jembatan ini terdapat sebuah peninggalan bersejarah, yaitu Masjid Kuno Kaujon. Halo. Saat ini kita ada di mana, Jang? Di Sungai Kali Cibanten. Terus? Sejarahnya ini jembatan didirikan pada masa kolonial Belanda di tahun 1875. Jadi jembatan ini nih udah jembatan kali tua juga ya, Daya. Tertua ya. Tertua. Dan kita jembatan ini ada historinya, di mana di sebelah jembatan ini ada Masjid Kuno yang didirikan sekitar abad ke-17, 18. Bener. Sekitar tahun 1878-an kali ya. 30 enggak? 1830. Jadi masjid itu jembatan ini jauh lebih tua dibandingkan dengan masjid ya. Ya dong. Yaudah yuk kita menuju ke sana, ke masjidnya. Oke. Ini berada di jantung kota ya. Jantung kota. Di jantung Kota Serang di Kaujon. Yuk sekarang kita mau nge-review masjidnya, Masjid Kuno, di mana masjid itu jaraknya sekitar 50 kilo dari 50 meter. 50 meter. Jaraknya 50 meter dari jembatan ini. Yuk kita menuju ke sana. Nah, ini adalah gapuranya ya, teman-teman, untuk menuju ke masjid itu. Yuk, kita menuju ke sana yuk. Yuk, teman-teman, kita menuju ke masjidnya. Jadi kita akan mereview Masjid Kuno yang ada di Kota Serang ini ya. Yuk. Dan ini jalannya. Oke, kita akan menuju ke masjidnya ya. Itu tampak terlihat itu masjidnya yang dari di belakang saya itu. Dan itu adalah Masjid Kuno yang ada di Kota Serang. Ini teman-teman, ini ada ininya apa sih namanya kalau kayak gini? Benda cagar budaya. Ini mobil harusnya didorong dulu nih. Yuk kita baca. Jadi tuh, kita baca nih. Lihatin sini kameramen. Maju. Tuh. Benda cagar budaya Masjid Kaujon, Masjid Kuno Kaujon. Jadi nggak kelihatan, berdirinya di atas, nggak tahu ini, nggak kelihatan, nggak kebaca. Intinya itu aja ya. Pokoknya ini cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Yuk kita langsung menuju ke sini. Dan ini ya teman-teman, ini adalah masjid ini. Jadi bentuknya kayak masjid Demak ya teman-teman. Terlihat ada 3 cungkup di atasnya, itu adalah ciri-ciri masjid seperti masjid di Demak. Jadi ini adalah masjid kuno, peninggalan zaman dulu kala sekitar tahun 18-an, 78-an lah. Jadi masjid ini sudah masjid kuno yang ada di Kaujon. Yuk teman-teman, kita bisa melihat ke sini. Kita bisa masuk ke dalamnya, barangkali melihat-lihat gitu ya.
ada CCTV-nya 24 jam. Terus Bapak lagi ini ke masjidnya, yuk. Ya, kita nge-review masjid aja dulu deh yuk. Gitu. Boleh. Yuk, teman-teman kita lihat review dulu masjidnya ya. Jadi ini bangunannya. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Ini ya teman-teman, bangunannya masih kelihatan bangunan nih ciri-cirinya. Bahwa ini bangunan kuno, ini ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Ini khas banget ciri-cirinya. Dan bentuk pintu-pintunya, nih pintunya yang lebar seperti ini. Terus ini juga, ini semuanya ini masih asli ya teman-teman tuh. Bangunan-bangunannya masih ini, masih mencirikan bangunan tua. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh, depannya tuh yang tempat imamnya itu ya. Bisa terlihat. Ini hampir sama kayak yang di Atsauroh ya. Banten lama. Banten lama ya. Jadi kayak yang di Atsauroh juga begini. Meski berukuran kecil yang terletak di Kampung Kaujon Pasar Sore, Kelurahan Serang, masjid ini menyimpan keunikan dan saksi sejarah di masa lampau. Menurut Musab, yang menarik adalah bahwa tokoh pribumi yang melatari pembangunan Masjid Agung Atsauroh yang dikenal dengan Masjid Pegantungan dan Masjid Kaujon adalah RT Basudin Condro Negoro tahun 1849 sampai 1870 yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memerintah sebagai Regen atau Bupati di Serang. Regen Basudin adalah seorang Jawa yang besar di Yogyakarta. Latar belakang Regen Basudin yang dekat dengan kebudayaan Jawa kemudian dianggap mempengaruhi gaya arsitektur dua masjid di pinggir pusat kota Serang, yaitu Masjid Pegantungan dan Masjid Kaujon. Sekarang kita mau nanya-nanya sama Bapak ini. Bapak, Assalamualaikum. Menurut sepengetahuan Bapak, yang sejauh yang Bapak tahu tentang masjid ini. Gitu. Kalau berdirinya kapan ini nggak ada catatannya, Iya. Nggak ada catatannya. Jadi yang membuat siapa itu pun tidak ada penjelasan. Iya ya Bapak ya. Cuman yang jelas Masjid kuno ini berdiri ini di kampung kuno. Iya. Kampung Serang kuno. kan ini Kaujon. Kampung kuno Kaujon ya Bapak ya. Serang itu ya Kaujon. Iya. Serang, Kelurahan Serang, Kota Serang, Kabupaten Serang ya. Iya. Itu Desa Serang, Gang Serang, jadi serba Serang. Iya. Itu Neng. Iya Bapak. Karena masjid ini udah benar-benar kuno ya Bapak. Jadi kalau menurut sejarah ini kan berdirinya Enggak tahun... benar-benar kuno sih, cuma salah satu masjid tua. Iya. Gitu. Tentunya masjid pertama sih Masjid Agung Banten. Bener Bapak. Itu. Terus Tahun dari Masjid 15. Agung Banten ke Kasunyatan. Iya kan? Iya. Terus bener. ke Kenari. Iya. Ya kalau yang di Banten kan tahun 15 ya Bapak. Kalau di sini tahun 18 ya. Iya. Hampir 16 Masjid Agung Banten itu. Iya. Karena Sultan Hasanuddin itu dinobatkan 1526. Benar. Ya kan? Ini kalau misal hari biasa ramai Bapak ya? Kalau Ada aja, maksudnya yang jarah ya. Iya. Nah, kalau yang jarah kadang-kadang. Tapi kebanyakan malam. Malam kebanyakan. Iya. Itu. Iya, Jumat ya rame lah. Gitu. Iya ya Bapak ya. Dengan Tapi sejauh ini kalau perawatan misal dari BPCB atau apa itu datang ke sini nggak sih Bapak? maksudnya kompensasi dari pemerintah gitu. Enggak sih, swakelola. Oh, swadaya masyarakat. Swadaya. Berarti sama kayak Banten Girang. Banten Girang juga begitu Bapak. Padahal ini juga di bawah naungan BPCB. Cagar budaya. Cagar budaya. Iya. Iya. Semua artinya dinyatakan bahwa ini sebagai benda cagar budaya. Iya, cuma maksudnya ada Dilindungi. pemeliharaan gitu loh, ikut campur. Ada juru peliharanya, ada digaji sama. Nah, itu kementerian maksudnya gitu. begitu. Ada ininya apa jupel. Bener. Iya. Ada jupelnya juga merangkap merbot. Iya, jadi ada jupelnya teman-teman. Jadi merangkap marbot. Ya bagus lah kalau memang berarti kan ada dari pemerintah ada Ada kepeduliannya, ada pasti. Iya. Oke.
Oke deh, kalau gitu Bapak makasih banyak, ini mau keliling-keliling, mau iya, ngambil iya. gambar-gambar. Oh iya. Makasih Bapak. Menurut Musab, Masjid Pegantungan tercatat dibangun oleh Raden Basudin di tahun 1870. Pada peta tahun 1878, masjid tersebut sudah terekam, termasuk juga Masjid Kaujon ini. Meski belum ada bukti tertulis yang menunjukkan waktu didirikan masjid selain peta yang ditunjukkan Musab, namun jika dilihat dari sisi sejarah masa pemerintah kolonial Belanda yang pindah dari Banten Lama ke Serang pada tahun 1830, masjid tersebut dapat diperkirakan berdiri sejak abad ke-17 atau ke-18. Hal ini dibuktikan adanya jembatan persis di depan masjid yang dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1875. Masjid ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari aliran Sungai Kali Cibanten di sebelah timur. Pada saat itu, daerah Kaujon sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda dikategorikan sebagai wilayah radikal karena sering menjadi basis perlawanan orang-orang Serang, terutama pada orang-orang Kaujon, Kaloran, dan Pegantungan. Masjid ini berdiri di atas fondasi masif setinggi 60 cm dengan 3 undakan. Ruang utama masjid berbentuk segi empat dengan ukuran 10 x 10 meter dilapisi tegel berwarna putih. Di bagian dalam masjid terdapat tempat untuk imam masjid memimpin sholat dan mimbar bagi khotib. Yang menarik, di salah satu dinding masjid di mana terdapat tempat untuk imam masjid memimpin sholat, terdapat ukiran 4 buah nanas, 2 nanas yang sudah terkupas dan ada juga nanas yang belum terkupas kulitnya. Konon, ukiran 4 buah nanas tersebut sudah ada sejak masjid didirikan. Nanas yang belum terkupas kulitnya menggambarkan manusia yang kotor dan penuh dosa. Sementara nanas yang sudah terkupas kulitnya menggambarkan manusia yang bersih karena telah bertaubat. Pesan yang ingin disampaikan pendiri masjid dan para ulama terdahulu adalah apabila sudah bertobat, jangan sekali-kali kembali ke jalan yang salah. Selanjutnya pada dinding luar masjid tertulis angka 1936. Menurut warga sekitar, angka tersebut menunjukkan waktu renovasi masjid tersebut. Diperkirakan masjid tersebut telah sempat direnovasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan tetap menjaga keaslian arsitektur masjidnya dan sampai saat ini masih digunakan warga untuk beribadah. Terkait penamaan masjid, konon nama tersebut diambil dari tokoh masyarakat di daerah tersebut, yakni Ki Uju. Ini sebutan masyarakat dan pemerintah kolonial Belanda. Ya teman-teman, kayaknya kita ini ya, dari sini bangunannya sudah terlihat bangunan tua, bangunan kuno, masjid kuno. Dan ini setiap ada peringatan sih katanya juga rame ya teman-teman. Karena ini adalah masjid kuno ya teman-teman. Dan itu aja ya teman-teman yang dapat saya yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya berbagi dengan teman-teman tentang masjid kuno yang ada di Kaujon ini. Dan ini adalah salah satu masjid kuno yang ada di Kota Serang yang berdiri sekitar tahun 18-an sekian. Oke deh teman-teman ya, semoga explore sejarah ini bermanfaat untuk kita semua. Oke deh pecinta sejarah, saya cukupkan sampai di sini saja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah itu tadi ya teman-teman tentang explore Banten, terutama di masjid tua yang ada di Kaujon. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bantu like, Komen, dan subscribe. Dadah. Ya, kita pulang. Dadah. Kita pulang.